Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحابته ومن اهتداه بهداه الى يوم الدين وبعد يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ألا فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kullu dhalalatin finnar atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang insyaallah senantiasa dijaga dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita awali dengan memuji dan bersyukur kehadirat Allah yang tentunya laulallah mahtadaina wala sumna wala sallaina, begitu kata Nabi ketika perang Khandaq sambil menggali parit. Andai kata tidak ada Allah, maka tidak mungkin kita di atas hidayah ini, tidak mungkin kita bisa puasa, tidak mungkin kita bisa salat. Alhamdulillahilladzi hadana li hada. Semoga kita terus ditetapkan di atas jalan hidayah dan terus menetap sampai kita bertemu dengan Allah di atas kekuatan Islam dan kekuatan iman. Oleh karena itu khatib berwasiat kepada seluruhnya untuk senantiasa terus meningkatkan kekuatan imannya kepada Allah, yang hanya dengan itu insyaallah kita akan bahagia. Kaum muslimin rahimakumullah, Allahu akbar. Ada sebuah hadis yang hadis itu masyhur di telinga para penuntut ilmu. Bahkan khatib yakin keumuman penuntut ilmu menghafalnya. Disebutkan oleh Imam Nawawi dalam salah satu hadis arba'in, hadis yang ke-6 dari Nu'man bin Bashir. Subhanallah, hadis yang sejatinya menjadi pusat perhatian kita. Hadis Nabi SAW tentang Nabi SAW mengabarkan salah satu anggota badan, salah satu daging yang kecil di tubuh kita, tapi daging itulah yang menjadi barometer, Allahu Akbar, kebahagiaan atau kesengsaraan kita, ridha atau murka Allah kepada kita. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ala inna fil jasadi mudghah. Ketahuilah bahwasanya dalam jasad setiap manusia ada segumpal daging. Semua kita memiliki segumpal daging itu. Masalahnya kata Nabi SAW, idza saluhat saluha sairul jasad. Apabila bagus segumpal daging ini, maka seluruh jasadnya akan bagus. Wa idza fasadat, masanya kalau rusak,
Kalau rusak segumpal daging ini, fasadat sairul jasad, maka rusaklah seluruh jasadnya. Allahu akbar. Ala wahyal qalbu. Ketahuilah bahwasanya itu adalah hati. Qalbul mar'i, yaitu hati seorang manusia. Subhanallah. Al-Imam Ibn Rajab dalam kitabnya Jami'ul Ulumi wal Hikam, ketika mensyarahkan hadis ini, mohon diperhatikan. Subhanallah. Kata beliau, fa innal qalba malikul a'dha, bahwasanya hati itu raja untuk seluruh anggota badan yang ada. Wal a'dha junuduhu, wasairul a'dha'i junuduhu, sementara seluruh anggota badan itu adalah pasukannya, rajanya, panglimanya, pimpinannya adalah hati. Hati adalah pimpinan seluruh anggota badan. Wa ma'adhalika wa hum ma'adhalika, kata beliau, sementara seluruh anggota badan ini ta'i'una lahu, senantiasa taat kepada pimpinan ini. Ta'i'una lahu wa munba'isuna fi ta'atihi, senantiasa bergerak melakukan ketaatan kepadanya. Wa tanfidhi awamirihi, dengan melaksanakan semua perintahnya. Wala yukhalifunahu fi syai'in, tidak mungkin menyelisihinya sama sekali. Maka kata beliau, fa in kana al-maliku salihan, apabila rajanya saleh, rajanya baik, itu raja daripada anggota badan tadi baik, maka subhanallah, kanat tilka hadhil junud salihah, maka anggota badan yang merupakan pasukannya akan ikut baik. Wa in kana al-maliku fasida, sebaliknya kalau raja itu rusak, maka subhanallah kanatil jududu fasidatan, maka semua anggota badannya akan, anggota badan yang merupakan, yaitu yang merupakan pasukannya akan juga ikut rusak. Subhanallah. Ma'asyal muslimin, la haula wa la quwata illa billah. Oleh karena itu kata beliau, subhanallah, hati terbagi dua. Ada hati yang salim, selamat, hati yang baik, hati yang bagus. Lalu ada hati yang fasid, hati yang rusak. Bahkan Ibnu Muqayyim mengatakan di sana ada hati yang mayit. Apa kata Allah? Fa in kana qalbuhu saliman, fa in kana qalbuhu saliban, maka apabila hati seorang hamba baik, apabila hati seorang hamba baik, walaysa fiha illa mahabbatullah, maka tidak ada dalam hatinya kecuali kecintaannya kepada Allah, wa mahabbatu ma yuhibbuhullah, dan mencintai apa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, wa yakrahu ma yakrahu, dan dia membenci apa yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, wa yatawaqqas syubhat khaufan mimma minal wuqu'i fil muharramat, dan dia pun meninggalkan yang subhat-subhat yang tidak jelas, yang tidak jelas kedudukan hukumnya, apakah halal atau haram, karena dia takut terjerumus kepada perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, ma'asal muslimin, apabila hati seorang hamba baik, maka tidak melakukan semua anggota badannya kecuali yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dia pun meninggalkan perkara yang dibenci oleh Allah, bahkan dia takut dari perkara yang syubhat karena dia takut terjerumus kepada yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kata beliau, wa in kana al-qalbu fasida, apabila hati rusak, naudzubillah, hatinya yaitu tidak baik, hatinya rusak, maka subhanallah qad istaula alaihi ittiba'ul hawa, maka dia akan
akan dikuasai oleh mengikuti hawa nafsu. Mengikuti hawa nafsunya. Wa talabu ma yuhibbuhu walau yakrahuhullah. Dan dia pun akan mengikuti apa yang dicintai oleh hawa nafsunya walaupun dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Wa na'asa dzalika, dan itu akan menumbuhkan apa? Ittiba'ul ma'asi kulliha, melaksanakan semua maksiat yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa wuluqu'i fi syubhat, dan dia pun terjumus kepada yang yaitu tidak jelas, yang syubhat yang tidak jelas kadar hukumnya. Maka ma'asyal muslimin rahimakumullah, Allahu akbar. Disinilah pentingnya kita senantiasa muhasabah, senantiasa menilai bagaimana keadaan hati kita. Karena subhanallah, ketika hati kita baik, anggota badan kita akan baik. Ketika hati kita buruk, maka anggota badan kita subhanallah akan mendorong kita kepada keburukan. Ikhwati fillah rahimakumullah, Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, beliau menyebutkan perkara-perkara yang merusak hati seorang hamba, menghancurkan kesucian hatinya, kebersihan jiwanya, dan itu menghalangi diri seorang hamba menuju perjalanannya kepada Allah, kebahagiaannya di dunia dan di akhirat. Kata beliau, amal awa'id, adapun penghalang-penghalang hati, allati ta'uqu sayrul 'abdi ila Allah azza wa jal, yang bisa menghalangi perjalanan seorang hamba menuju Allah, menuju kepada kebahagiaan dunia dan akhiratnya. Wa taqta'u tariqahu, dan akan memutuskan perjalanannya kepada Allah. Wahya salasah, kata beliau, yaitu ada 3 perkara yang menghancurkan dan merusak hati seorang hamba. Yang pertama, kata beliau, asyirku, yaitu kesyirikan, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, al-bid'atu, yaitu perbuatan bid'ah, menyelisih tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, al-ma'asi, yaitu maksiat-maksiat, mengikuti hawa nafsunya. Lalu kata beliau, fayazulu a'ikus syirik bitashhihi bitahqiqi tauhid, bitajridi tauhid, maka akan hilang, yaitu penghalang kesyirikan, kesyirikan yang menghalangi perjalanannya kepada Allah, yaitu dengan dia memurnikan tauhid, hanya menyembah Allah, hanya menjadikan Allah satu-satunya zat yang disembah. Kemudian wa yazulu a'ikul bid'ati bitashihi sunnah, dan hilangnya kebid'ahan dengan memurnikan sunnah. Wa yazulu a'ikul ma'asi bitashihi taubah, yaitu hilangnya penghalang maksiat, maksudnya maksiat yang menghalangi seorang hamba kepada Allah, yaitu dengan memurnikan atau memperbaiki taubatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyarul muslimin, Allahu akbar. Maka sekali lagi, hendaknya kita senantiasa memperhatikan keadaan hati kita, karena sejatinya kebahagiaan yang hakiki adalah kebahagiaan yang ada di dada kita. Subhanallah, Al-Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan bahwasanya inna fid dunya jannah, bahwasanya di dunia ada surga. Di dunia ada surga. Allahu akbar. La yadkhuluha inna fid dunya jannah, dan tidak akan seseorang memasuki surga di akhirat kecuali dia memasuki surga di dunia tersebut. Apa yang dimaksud dengan surga di dunia? Ala wahyal qalbu, yaitu hatinya, ketenangan jiwanya. Subhanallah, ma'asyarul muslimin, ketahuilah juga bahwasanya yang ditilai oleh Allah, yang Allah tilai pada diri kita, yaitu kesucian hati kita, kebaikan hati kita. Setelah itu kesolehan amal kita. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Ketahuilah bahwasanya Allah tidak menilai paras kalian, harta kalian, jasad kalian, tapi yang ditinilai oleh Allah adalah hati dan amal kalian. Subhanallah, semoga insyaallah kita nanti menghadap Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan hati yang salim, hati yang bersih, hati yang tumakninah, sehingga Allah katakan, ya ayyuhatan nafsul mutmainnah
irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, wahai jiwa yang tenang, kembalilah ke haribaan Rabbmu dalam keadaan engkau diridhoi dan engkau pun telah ridho kepada Allah. Akhirnya apa? Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati, masuklah ke dalam golongan hambaku dan masuk ke dalam surgaku. Subhanallah, di hari kiamat nanti tidak ada yang manfaat di sisi Allah kecuali yang selamat, hati yang selamat. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Tidak hari yang tidak lagi manfaat harta dan anak-anak kecuali yang mendatangi dengan Allah, kepada Allah dengan hati yang selamat. Nas'allahu ta'ala an yaj'al qalbana qalban saliman. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan hati kita hati yang selamat. Ihibati fillah rahimakumullah. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'il muslimina min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa sahabatihi wa man itadahu bihudahu ila yaumiddin, wa ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun wa hussukum ala ta'atillah fi kulli waqtin la'allakum tuflihun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Allahu akbar. Setelah kita mengetahui daruratnya kebersihan hati, keselamatan jiwa yang akan menghalangi seorang hamba dari penghalang-penghalang perjalanannya kepada Allah, dari kesyirikan, dari kebedahan, begitu juga dari maksiat la ilaha illallah yang hari ini dibuka oleh Allah. Lihat pintu kesyirikan, subhanallah. Banyak dari saudara kita kaum muslimin terjerumus kepada kesyirikan. Lihat pintu kebidahan dibuka oleh Allah. Lihat subhanallah, pelaku bid'ah lebih banyak daripada pelaku sunnah. Lihat kemaksiatan, la ilaha illallah, dibuka lebar. Tidak ada yang selamat dari kemaksiatan ini kecuali Allah, kecuali yang diselamatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maksiat mata, maksiat telinga, maksiat tangan, maksiat kemaluan, maksiat perut, dan seterusnya. Na'udzubillah. Maka subhanallah, namun tentunya keselamatan jiwa itu tergantung dengan juga selain taufik dari Allah, juga ada usaha seorang hamba. Oleh karena itu di khutbah yang singkat yang kedua ini, khatib akan menjelaskan apa saja yang bisa kita jadikan sebagai benteng untuk senantiasa terjaga jiwa dan hati kita. Yang pertama tentunya ikhwah, Allahu akbar. Subhanallah, senantiasa meminta doa, berdoa dan meminta kepada pemilik hati, Allah subhanahu wa ta'ala. Berdoa kepada Allah. Ini adalah cara yang pertama yang paling besar. Bagaimana tidak ada yang bisa membolak-balik hati kita kecuali Allah. Ya muqallibal qulub, ya muqallibal qulub, sabit qalbi ala dinik wa ala ta'atik. Begitulah terus Nabi kesehariannya, sampai para sahabat Aisyah mengatakan, ya Rasulullah, bukankah kau telah dijaga? Aisyah, subhanallah, hati seorang hamba dijemari Allah, Allah bolak-balikan sekehendak dia. Banyaklah berdoa kepada Allah, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah, dan seterusnya. Mintalah kepada Allah SWT. Yang kedua, ayol ikhwah, subhanallah, apa yang kita lakukan? Wallahi talabul ilmi, menuntut ilmu. Ilmu adalah backline hati. Apabila menuntut ilmunya jujur, ikhlas, dan apabila dia berusaha mengamalkan ilmunya, maka insya Allah ilmunya akan menjadi benteng untuk kesucian hatinya. Yuzakihim, para sahabat dahulu disucikan, wa yu'allimuhumul kitabul hikmah, dengan diajarkan kepada mereka Al-Quran dan Sunnah. Ma'asyul muslimin, Allahu akbar. Selanjutnya tentunya taubat. Subhanallah, siapa kita? Apakah kita malaikat hidup tanpa dosa? La. Subhanallah, Nabi SAW mengatakan, seorang hamba apabila melakukan dosa, maka tercatat di hatinya titik-titik hitam. Kalau dia terus melakukan dosa, maka titik hitam itu akan meliputi hatinya. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun, sehingga hatinya kelam disebabkan perbuatan yaitu yang dia lakukan. Namun bila dia bertobat,
maka titik hitam itu dicongkel sampai kembali putih. Tubu ilallah. Ayo, yang pernah melakukan maksiat, kita dan kita semuanya, tubu ilallah, segera bertobat kepada Allah, kembali kepada Allah, istighfar. Nabi tidak pernah kurang dalam sehari istighfar dan bertobat dari 100 kali karena ingin kesucian hatinya. Yang ketiga, ma'asyarul muslimin, yaitu tadakkurul maut, tadakkurul akhirah, banyak mengingat kematian. La ilaha illallah, subhanallah. Akhi, banyaklah mengingat kematian. Sesuatu yang datangnya tiba-tiba, wallah tidak ada yang selamat ketika menghadap Allah di alam kubur, apalagi di alam kiamat. Illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang yang datang hatinya selamat. Makanya Allah katakan, qad aflaha man tazakka, qad aflaha man zakkaha. Pasti bahagia orang yang mensucikan hatinya, mensucikan jiwanya. Maka banyaklah mengingat kematian, ingat surga, ingat neraka Allah, ingat akan berdiri di hadapan Allah, ingat akan mempertanggungjawabkan semua perbuatan, ingat akan dihisab, akan menerima buku catatan amal, ingat akan kita melewati jembatan di atas neraka jahanam. Tidak ada yang selamat di atas jembatan itu kecuali yang hatinya bersih. Kemudian yang tidak kalah penting, bersahabat dengan orang-orang saleh, bersahabat dengan orang-orang baik, bersahabat dengan orang-orang yang bisa mensucikan hati kita, meningkatkan keimanan kita. Nabi sudah mengingatkan kita, al-mar'u ala dini khalilihi. Subhanallah, masih tidak diindahkan. Nabi mengatakan, seseorang itu agamanya akan seperti sahabatnya. Falyangdur, maka cek and recheck dulu, aman tu khalil, siapa yang akan kau jadikan sahabat. Na'udzubillah, sahabat buruk tinggalkan, sahabat baik pegang erat-erat sampai bertemu al-akhilla, orang-orang bersahabat. Yauma idin ba'dhum li ba'din adu, di hari kiamat akan saling bermusuhan. Illal muttaqun, kecuali yang bertakwa. Itulah barangkali dari tombok-tombok hati yang sangat banyak. Siapa yang bisa melaksanakan 5 ini, insya Allah diantaranya, tentunya yang pertama sekali lagi berdoa kepada Allah. Yang kedua, teruskan semangat menuntut ilmu. Kemudian bertobat, segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian subhanallah, yaitu kita mengingat negeri akhirat sehingga kita semangat beramal, mempersiapkan diri untuk bertemu dengan Allah. Dan jangan lupa, jangan bersahabat dengan orang-orang yang tidak meningkatkan keimanan kita. Pilih sahabat, orang yang cerdas, orang yang mampu memilih mana sahabat yang akan dia pergauli dengan baik dan mana orang yang tidak perlu dia yaitu sahabat dengan baik. Ma'asyarul ikhwah rahimakumullah, itu barangkali bisa sampaikan. Subhanallah, hanya kepada Allah kita meminta pertolongan. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik wa ala ta'atik. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat, Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka antas sami'un qaribun mujibud da'awati ya qadhiyal hajat. Ya muqallibal qulub, ya muqallibal qulub, ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik wa ala ta'atik. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana, rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khaira man zakkaha anta waliyuha wa maulaha ya arhamar rahimin. Allahumma habbib wa thabbit ilaina al-iman wa zayyinhu fi qulubina wa kari ilaina al-kufra wal fusuqa wal isyan waj'alna minar rasyidin. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimin al-mustad'afina fi kulli makan. Allahumma ansurhum ala aduwwihim wa thabbit aqdamahum ya arhamar rahimin. Allahumma ansur ikhwana al-muslimin al-mujahidin fi sabilillah ya arhamar rahimin. Allahumma aslih ulata umurina, Allahumma aslih ulata umurina, Allahumma aslih ulata umurina wa umara'ana wa hukamana islahan tamma waj'alhum hudatan muhtadin waj'alhum mimman aqama dinak wa tauhidak wa sunnata nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadli yu'tikum wa la dzikrullahi akbar.